Sejarah 350 tahun itu kan waktu yang lama banget ya, penuh dengan perebutan kuasa, keserakahan, dan perubahan yang luar biasa besar. Tapi gimana kalau semua cerita kompleks itu bisa kita rangkum jadi satu alur yang jelas tentang siapa yang berkuasa dan kenapa? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba dibayangin, cengkeh dan pala, dua rempah yang sekarang mungkin gampang banget kita temuin di dapur, dulu harganya bisa lebih mahal dari emas. Nilainya yang gila-gilaan inilah yang memicu perebutan kekuasaan global yang bakal ngubah sejarah Nusantara untuk selamanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan inilah yang bikin kerajaan-kerajaan di Eropa rela berlayar ribuan mil, menyeberangi lautan yang bahaya banget. Dan jawaban dari pertanyaan ini bakal menentukan nasib jutaan orang selama ratusan tahun ke depan. Dan yang pertama kali sampai di garis depan perlombaan ini adalah bangsa Portugis. Mereka ngelihat ada keuntungan yang luar biasa besar dari perdagangan rempah, dan mereka bertekad untuk menguasainya langsung dari sumbernya. Awalnya mereka sukses besar loh. Dengan merebut Malaka di tahun 1511, mereka berhasil membuka jalur langsung ke sumber rempah. Tapi, nah ini masalahnya, taktik mereka itu terlalu agresif dan kejam, bahkan sampai membunuh Sultan Hairun dari Ternate. Tentu saja ini jadi bumerang. Perlawanan lokal di bawah pimpinan Sultan Baabullah akhirnya berhasil mengusir mereka dari Maluku pada tahun 1575. Kegagalan Portugis ini jadi pelajaran berharga buat kekuatan Eropa berikutnya, Belanda. Mereka datang dengan pendekatan yang sama sekali beda, jauh lebih terorganisir dan bisa dibilang jauh lebih kuat. Jadi, gimana cara mereka melakukannya? Ini dia kuncinya. Daripada cuma ngirim kapal satu-satu, pemerintah Belanda ngegabungin semua perusahaan pelayaran jadi satu entitas raksasa, VOC. Jadi harus kita pahami, ini bukan sekedar perusahaan dagang biasa, ini adalah senjata negara yang dilepas ke dunia. Nah, bagian ini yang benar-benar luar biasa. Coba kita lihat kekuatan yang dikasih ke VOC. Bayangin aja, ada perusahaan zaman sekarang yang punya tentara sendiri, bisa mendeklarasikan perang, bisa bikin perjanjian sama negara lain, bahkan bisa nyetak uangnya sendiri. Dengan hak oktroy ini, VOC itu pada dasarnya adalah negara di dalam negara yang beroperasi ribuan mil jauhnya dari Belanda. Untuk mempertahankan monopoli mereka, VOC pakai cara-cara yang brutal. Yang pertama, ada yang namanya hak ekstirpasi. Gampangnya gini, kalau ada terlalu banyak cengkeh atau pala di pasaran yang bikin harganya bisa turun, mereka bakal nebangin dan bakar pohon-pohon itu. Tujuannya biar pasokan tetap langka dan harga tetap selangit. Ini logika ekonomi yang kejam banget. Dan buat mastiin aturan itu jalan, mereka punya pelayaran hongi. Ini tuh patroli militer bersenjata yang tugasnya nyisir perairan, mastiin nggak ada satupun petani yang berani jual rempah ke pedagang lain. Kalau ketahuan, konsekuensinya berat banget, semua tanaman mereka bakal dimusnahkan. Kombinasi dua kebijakan ini bikin cengkraman VOC jadi kuat banget. Tapi, ya namanya juga kekuasaan, nggak ada yang abadi kan? Di akhir abad ke-18, perusahaan raksasa ini mulai goyah. Dan coba lihat deh penyebab utamanya di bagian ini, korupsi. 40%. Para pegawainya sibuk memperkaya diri sendiri, bukan perusahaan. Ditambah lagi biaya perang yang mahal dan saingan dari Inggris, VOC pun pelan-pelan menuju kehancuran. Pada akhirnya, VOC meninggalkan utang yang jumlahnya nggak main-main, 136 juta gulden. Pemerintah Belanda nggak punya pilihan lain selain mengambil alih semuanya. Perusahaan itu resmi dibubarkan, dan semua wilayah kekuasaan serta utang-utangnya jadi milik kerajaan Belanda. Disinilah era kolonialisme oleh perusahaan selesai, dan era kolonialisme oleh negara resmi dimulai. Nah, pas banget Belanda ngambil alih kendali langsung, kondisi politik di Eropa lagi kacau balau. Perang Napoleon Bonaparte mengguncang seluruh benua, dan efeknya sampai juga ke Hindia Belanda. Ini menyebabkan pergantian kekuasaan yang sangat cepat dan tiba-tiba. Jadi ceritanya, Belanda ditaklukkan oleh Prancis. Otomatis, Hindia Belanda secara efektif ada di bawah kendali Prancis. Nah, untuk mempertahankan wilayah berharga ini dari musuh bebuyutan mereka, Inggris, mereka ngirim seorang jenderal yang terkenal keras dan tegas, Herman Willem Daendels. Tugas utamanya cuma satu, pertahanan, dan dia bakal ngelakuin apapun buat mencapai itu. Slide ini nunjukin banget betapa bedanya pendekatan mereka. Daendels, yang fokusnya militer, membangun jalan raya legendaris Anyer Panarukan, proyek raksasa tapi dibangun lewat kerja paksa atau kerja rodi yang brutal. Tapi kekuasaannya nggak lama. Inggris berhasil merebut Jawa, dan muncullah Thomas Stamford Raffles. Wah, ini beda banget. Raffles pendekatannya lebih liberal. Dia menghapus kerja paksa, memperkenalkan sistem sewa tanah, dan bahkan punya minat intelektual yang dalam, sampai nulis buku History of Java. Masa-masa interupsi Inggris ini pun berakhir setelah Napoleon kalah.
Belanda balik lagi berkuasa, tapi mereka mewarisi negara yang bangkrut total karena perang. Gimana cara ngisi kas negara secepat mungkin? Nah, disinilah mereka menerapkan salah satu sistem paling eksploitatif dalam sejarah kolonialisme. Di atas kertas, aturan sistem tanam paksa atau kultur stelsel ini kelihatannya terstruktur. Petani cuma diminta nyisihin 1/5 tanah mereka untuk tanaman ekspor pemerintah, dan sebagai gantinya tanah itu bakal bebas pajak. Kedengarannya adil kan? Tapi coba kita lihat kolom realitanya. Kenyataannya jauh panggang dari api. Seringkali seluruh tanah desa dipaksa ditanami tanaman ekspor, pajak tetap ditalik, dan para pejabat yang ngejar bonus atau kultur procenten memeras para petani habis-habisan. Penderitaan rakyat akibat sistem ini akhirnya terbongkar juga ke dunia, lewat satu buku yang sangat mengemparkan, Max Havelaar. Buku ini ditulis oleh mantan pejabat Belanda, De Westdekker, yang pakai nama samaran Multatuli. Isinya membeberkan semua kebrutalan sistem tanam paksa dan memicu kemarahan moral yang besar di Belanda. Dampak dari Max Havelaar di Belanda itu luar biasa. Kaum liberal dan para humanis di parlemen jadi marah dan menuntut perubahan. Mereka kaget dengan kenyataan yang diungkap buku itu. Akhirnya, setelah 40 tahun penderitaan, tekanan publik yang sangat besar ini berhasil memaksa pemerintah Belanda untuk secara resmi menghapuskan sistem yang kejam ini. Dihapuskannya tanam paksa ini jadi tanda dimulainya babak terakhir kolonialisme Belanda. Sebuah era yang mereka coba kemas ulang, bukan lagi soal eksploitasi murni, tapi dibingkai sebagai sebuah kewajiban moral. Jadi, pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina bikin pengumuman besar. Dia bilang kalau Belanda itu punya utang kehormatan atau Eerishuld kepada masyarakat pribumi atas semua kekayaan yang udah mereka ambil selama ini. Dari sinilah lahir apa yang kita kenal sebagai politik etis. Kebijakan ini dijalankan lewat 3 program utama. Ada irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian, imigrasi atau transmigrasi untuk meratakan populasi, dan yang paling berdampak, edukasi. Untuk pertama kalinya ada upaya yang lebih terstruktur buat memberikan pendidikan ala baat kepada sebagian kecil masyarakat Indonesia. Kebijakan ini memang membawa beberapa perbaikan, tapi di sisi lain, kebijakan ini juga melahirkan kelas elit baru yang terdidik. Dan ironisnya, justru mereka inilah yang nantinya bakal menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka dapat untuk melawan balik dan memperjuangkan kemerdekaan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Apakah politik etis ini beneran upaya tulus buat bayar utang kehormatan, atau cuma cara baru untuk mengendalikan tapi dengan wajah yang lebih etis? Sebuah pergeseran dari rantai besi menjadi rantai pengetahuan yang ternyata pada akhirnya justru memberikan kunci untuk membuka gerbang kebebasan itu sendiri.